Selamat pagi teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Teman-teman teruna yang diberkati Tuhan, kalau ada orang yang salah paham terhadap kita tentang sesuatu, entah itu sesuatu yang menurut mereka salah, menurut mereka keliru, atau menurut mereka tidak benar, kalau kita tahu ada orang yang salah paham sama kita pasti akan berusaha untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi. Penjelasan kita berikan, klarifikasi kita berikan supaya orang yang salah paham itu bisa memperbaiki pemahamannya tentang kita. Jadi kalau kita sudah kasih penjelasan, mereka tidak lagi salah paham. Mereka bisa berpikir yang benar tentang kita. Memberikan penjelasan atau klarifikasi juga dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini ketika dia berada di Roma. Dan penjelasan tentang dirinya, klarifikasi tentang dirinya diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang tinggalnya di Roma. Tetapi sebelum Rasul Paulus ini sampai di Roma, ternyata Rasul Paulus punya banyak pergumulan. Pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya sebelum dia sampai di Roma adalah Paulus harus dipenjara di Kaisarea karena dia dituduh telah menyimpang. Rasul Paulus dituduh mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Rasul Paulus dituduh memberikan pengajaran yang sesat. Dan tuduhan itu diberikan sendiri oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya orang Yahudi melaporkan Paulus, mereka menangkap Paulus, lalu Paulus pun dipenjara di Kaisarea. Proses hukum pada saat itu berjalan, lalu kemudian karena ada bukti-bukti yang kurang, mereka tidak bisa untuk memastikan bukti tentang kejahatan Rasul Paulus. Rasul Paulus pun dibebaskan dan menjadi tahanan rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Paulus melalui perjalanan yang cukup panjang, ketika dia sampai di Roma, dia mengumpulkan para pemimpin orang Yahudi, dia juga mengumpulkan orang-orang Yahudi dan memberikan penjelasan tentang dirinya. Dia memberikan klarifikasi tentang dirinya bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Rasul Paulus tidak memberikan ajaran yang menyimpang atau ajaran yang sesat. Tetapi yang Rasul Paulus ajarkan adalah Injil atau kabar keselamatan. Walaupun dalam proses Rasul Paulus ini mengabarkan Injil, menyampaikan kabar keselamatan, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul Paulus ini cenderung menolak Paulus, mereka menuduh Paulus dengan hal-hal yang tidak, mereka juga menganggap Paulus bukan orang yang baik. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Paulus mendapatkan banyak tantangan, walaupun Paulus mendapatkan penolakan, walaupun dia tidak dianggap sebagai orang yang baik, Rasul Paulus tidak sedikit pun patah semangat. Dia tetap bersemangat untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kabar keselamatan, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi Rasul Paulus pun mengabarkan Injil dan kabar keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Rasul Paulus tidak hanya mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Dia juga mengalami banyak hal. Rasul Paulus mengalami penolakan, dia mengalami dibenci orang, dia mengalami tidak disukai orang. Tetapi semua itu tidak mematahkan semangat Paulus untuk bisa mengabarkan Injil, untuk bisa mengabarkan keselamatan. Hari ini kita juga belajar dari semangatnya Rasul Paulus. Dalam kehidupan kita ke depan, dalam pertemanan, dalam belajar, dalam proses pencapaian cita-cita kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Ada orang-orang yang senang sama kita, ada orang-orang yang tidak senang sama kita. Kadang kita senang, kadang kita juga merasa sedih. Kadang kita kecewa, tetapi kadang juga kita bahagia. Tetapi pada hari ini kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus untuk tetap semangat,
Sehingga dengan semangat itu kita bisa menghargai sesama, kita bisa terus berjuang, kita bisa punya sikap toleransi kepada sesama, kita bisa mengasihi sesama. Karena dengan semua sikap itu kita juga mengabarkan Injil atau kabar keselamatan kepada semua orang yang kita temui. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.